Selamat siang, salam otomotif. Kembali lagi dengan Sidik Nuryaden Channel. Untuk kesempatan kali ini saya akan kembali berbagi ilmu kepada para brother semua dimanapun Anda berada, yaitu tentang cara memasang blok silinder dan head silinder pada motor Honda Beat Karbu ya, atau Vario Karbu, sebetulnya itu sama. Oke, sebelum ke tutorialnya saya mau ucapkan terima kasih kepada semua subscriber dan para penonton. Semoga untuk ilmunya bisa bermanfaat. Kita mulai dari pemasangan ring piston ya. Nah, ini kebetulan motornya habis oversize, dari oversize 75 naik ke oversize 125. Jadi akibat di bagian blok silinder ini tergores ya, kehabisan oli. Oke, langsung aja para brother semua, yang harus kita posisikan di bagian depan ini tanda coakan yang agak lebar itu mengarah ke bagian clap in atau mengarah ke atas menuju ke karburator. Kalau yang coakannya kecil ini adalah yang mengarah ke lubang knalpot atau ke klep X ya, seperti itu. Nah, kemudian untuk pemasangan di bagian ring piston, di sini kebetulan sudah kita pasangkan. Nah, untuk setiap sambungan diusahakan tidak boleh saling ketemu. Nah, kita mulai dari pemasangan ring oli ya. Nah, ini ada yang bergaris seperti ini adalah ring oli atau ring cacing, beda bahasa, maksudnya beda daerah, beda bahasa. Oke, kita posisikan untuk sambungan ring cacing yang agak kekuningan ini, yang berparit ya, seperti gergaji. Ini sambungan kita posisikan di bawah. Nah, di sini. Oke, itu sambungannya. Kemudian untuk ring tipis, di sambungannya kita pasangkan di sini nih ya. Ini bagian atas. Nah, ini ring tipis oli 1. Oke, paling ujung nih ring tipis ya. Kemudian ring tipis yang kedua, ring olinya. Nah, ini kita pasangkan di sebelah kanan ya, seperti ini. Oke. Kemudian untuk ring kompresi, di sini ada 2 ring kompresi yang berwarna hitam. Nah, ini agak hitam pekat atau black dop ya. Kita posisikan di nomor 2. Nah, terus untuk sambungannya kita paskan di bawah. Nah, di sini. Oke, nah ini sambungannya. Karena untuk sambungan tadi yang ring tipisnya di sini ya, 1. Terus ring tipis yang satunya di sini nih. Kemudian ring yang agak hitam pekat kita sambungkan di sini, sambungannya maksudnya. Kita pasangkan di sini. Terus yang ada nama oversize-nya atau nama ukurannya, biasanya yang oversize itu ada nama ukurannya. Nah, di sini ada 125 ya. Nah, itu posisi yang ada namanya di bagian luar. Jadi posisinya harus menghadap ke depan. Nah, untuk yang ujung, yang ring kompresi satu lagi yang ini agak kekuningan, yang ada namanya di bagian luar atau menghadap ke depan. Ini ujung sambungan ringnya. Nah, di sini. Oke, jadi seperti huruf X. Intinya tidak boleh saling ketemu setiap sambungan antar ring. Semoga dapat dipahami ya. Oke, langsung aja kita pasangkan. Nah, untuk cara pemasangan di bagian ini ada beberapa cara. Ada yang langsung kita pasangkan di stang pistonnya langsung. Ada juga yang dipasangkan di bawah. Seperti itu. Oke, saya akan coba pasangkan yang dari bawah ya. Kita posisikan dulu kameranya. Jangan lupa di area ini udah kita lumasi dengan oli. Kita posisikan. Ini untuk bagian rantai timing ya. Nah, kalau misalkan kita paskan, nah berarti seperti ini. Ini rantai timingnya sebelah kiri. Terus yang in berarti ini bagian atas. Nah, caranya seperti ini. Oke ya. Intinya yang bagian in itu yang coakannya besar kita pasangkan di bagian atas.
Untuk mempermudah pemasangan, sambungannya kita masukkan terlebih dahulu. Nah, ini sambungannya ya. Kita pasangkan dulu. Ini sambil ditahan. Kompresi yang agak hitam pekat juga sambungannya kita pasangkan terlebih dahulu. Pas jangan sampai lepas juga ya di bagian ini sambil kita tahan. Nah, ini untuk ring kompresinya sudah masuk. Nah, ini udah pas. Dan kita coba. Nah, ini hasilnya ya. Yang bagian in di bagian atas, nah posisinya seperti ini. Oke, kita coba langsung pasangkan ke rengkesnya. Nah, ini kebetulan tidak kita lepas di bagian mesinnya, cuman kita lepas di bagian standar, di bagian shock belakangnya ya. Oke, diusahakan untuk area ini itu sangat bersih, dan juga cek untuk packingnya. Oke, kita pasangkan. Untuk klip ininya jangan sampai lupa ya, klip di pen pistonnya kita pasangkan satu. Nah, maksudnya ini ya, kita pasangkan terlebih dahulu. Nah, contohnya seperti ini. Oke, kita paskan aja. Itu udah masuk. Kemudian kita pasangkan klip pengunci ini. Nah, ini hati-hati jangan sampai masuk ke area mesin ya. Nah, ini udah terpasang. Kemudian kita coba tekan ya. Nah, seperti ini. Nah, kalau misalkan para brother semua itu susah ketika kita tekan di bagian blok silinder ini, jangan jangan dipaksakan. Berarti itu ada ring oli yang nyangkut ya di area blok silinder. Oke, kita tarik rantai timingnya.
pemasangannya lumayan susah karena kita tidak lepas di bagian mesinnya nih. Kalau enaknya dilepas bagian mesin sama rangkanya ya. Nah seperti ini, dan kita dorong aja. Selanjutnya kita pasangkan tahanan rantai timingnya. Kemudian pakinya ini kita kasih lem ya. Kita gunakan lem tribon. Kemudian kita posisikan untuk di bagian magnet itu ada tanda top TMA titik mati atas pada mesin, menandakan piston berada di depan ya, ketika kita mau memasang di bagian gigi sintrik depan. Oke, kita coba yakinkan dulu untuk tanda garis atau tanda titiknya. Nah ini para brother semua bisa dilihat, ini ada huruf F. Nah jadi sebelumnya huruf F. Nah ini kita coba putar. Nah ini ada tanda T ya. Coba kita. Nah ini ada huruf T. Huruf T kita posisikan benar-benar pas berada di coakan yang ini nih ya. Nah ini ada coakan rengkes, kita posisikan dengan tanda huruf T. Nah seperti ini. Nah kalau misalkan sudah seperti ini, baru kita sudah yakin bahwa piston itu berada di depan. Nah ini pistonnya berada di depan ya. Kemudian kita pasangkan untuk ini nih, area head silindernya ya. Oke, kita posisikan kenas bebas seperti ini. Nah ini harus menghadap ke area depan ya. Selanjutnya kita pasangkan untuk head silinder bagian depan. Nah ini nanti di bagian gigi sintrik atau gigi rantai timing. Nah ini ada tanda titik. Nah ini tanda titik atau knock ya. Kita posisikan lurus menghadap ke depan. Nah pastikan lurus nanti ke sini nih ya. Pas benar-benar ada di sini. Ini tanda titik. Kemudian angka 1 di bagian atas dan angka 2-nya di bagian bawah. Itu setelah kita posisikan huruf tanda T di bagian magnet. Nah, jadi seperti ini cara pemasangannya. Nah, ini tanda titik ya. Oke, semoga dapat dipahami ya. Seperti itu. Oke, kita akan coba pasangkan dulu untuk head silindernya. Dan untuk cara melepas atau membuka di bagian blok dan maksudnya di bagian head silinder, untuk jalur klep, noken as, seal klep atau templar itu ada di video saya sebelumnya. Dan juga ini ada bosnya, jangan sampai lupa tidak terpasang. Nah ini satu dan ini yang bawah satu ya. Oke, itu gunanya untuk mengunci ya, biar tidak banyak pergerakan di bagian blok dan head. Oke, rantai timingnya kita coba tarik. Nah jangan lupa untuk di bagian ini setelan rantai timingnya itu harus kita putar ke arah kanan untuk mengendorkan setelan rantai timing.
Jadi kalau misalkan kita putar ke arah kiri itu ngencanginnya ya. Kita paskan dulu. Sekali lagi mohon maaf karena ini tidak kita lepas di rangkanya. Oke, kita paskan. Kemudian baut panjangnya ini 2 kita pasangkan. Oke. Ini yang bawah juga sama, kita kencangkan ya. Tapi jangan terlalu kencang juga, karena kita nanti perlu kencangin baut yang 4 nih. Oke, dikira-kira aja dulu. Oke. Nah, sekarang kita pasangkan untuk rantai timingnya. Untuk di bagian magnet itu sudah ya. Oke. Ini benjolan ini, nah ini ada bandulan. Ini posisikan bebas seperti ini. Nah ini, itu harus menghadap dengan baut 10 yang ini. Oke, kita coba pindah dulu kamera biar lebih jelas. Nah, ini bandulannya ya, itu harus menghadap ke sini, ke depan. Itu menandakan kena bebas. Nah ini, oke. Pas pemasangan di bagian gigi sentriknya, nah berarti seperti ini nantinya. Angka 1, nah ini di bagian atas ya, angka 1 ini. Ini angka 2 di bagian bawah. Jelas ya. Nah, angka 1, angka 2. Terus ini tanda titik, ini menghadap ke depan. Nah, sini. Ya, ke baut 10 nah sini. Oke. Selanjutnya kita pasangkan per kecilnya, ini jangan sampai lupa ya. Nah, ini di sini. Kemudian ini ada bekasnya, kita pasangkan platnya. Kemudian ini satu lagi kita pasangkan. Dan ini untuk mur penguncinya kita gunakan kunci 14 ya. Oke, kita coba kencangkan dulu. Cara ngencanginnya harus bersilangan. Selanjutnya kita pasangkan untuk gigi sentrik atau gigi rantai timing. Nah ini ada tanda titik ya. Bentar, nah ini tanda titik. Nah ini harus lurus menghadap ke depan. Ini ada tanda nomor 1, ini di bagian atas. Ini tanda nomor 2, ini di bagian bawah.
Nah, jadi garis ini, nah ini ada garis ya. Ini juga ada garis. Ini posisikan lurus dengan ini. Oke. Terus di bagian noken as, nah ini posisikan bebas seperti ini. Semoga dapat dipahami ya. Seperti itu. Terus cek di bagian klep. Nah ini pastikan ada spasinya untuk ukuran setelan klep di 0,010. Terus di bagian magnet juga tadi yang sudah saya katakan, kita posisikan di magnet di tanda huruf T yang harus lurus dengan bagian coakan yang ada di rengkes. Oke, kita pasangkan untuk ininya. Untuk di bagian setelan ini nih, rantai timing, setelan tensioner, ini kita putar dulu ke arah sebelah kanan sampai mentok. Itu untuk melonggarkan di bagian rantai keteng. Nah kalau misalkan itu tidak kita longgarkan ya, yang ini maksudnya, maka kita akan susah untuk memasang di bagian gigi sentrik ini. Oke, kita pasangkan langsung. Tanda titik menghadap ke depan lurus, angka 1 di bagian atas, terus angka 2 di bagian bawah ya. Oke. Ini lumayan alot juga. Oke, kita pasangkan. Nah. Nah, ini udah lurus ya. Nah, ini tanda titik lurus. Ini angka 1, ini angka 2. Oke, sekarang kita akan kencangkan. Nah, ini bautnya baut 8 ya. Oke, sebelum kita kencangkan, ini maksudnya kita kencangkan di bagian baut ini rantai ketengnya yang di gigi sintrik. Ini kita putar dulu ke arah sebelah kiri ya untuk setelan rantai timingnya. Nah, seperti itu. Oke. Coba geser seperti ini. Nah ini para brother semua, ini bandulannya yang ada di noken as menghadap lurus ke depan ya. Oke para brother semua, ini alhamdulillah untuk motornya sudah bisa hidup kembali ya. Misalkan atau pastikan untuk oli, ini barusan olinya saya coba ke tangan itu ada keluar. Oke para brother semua, untuk motor ini sudah bisa hidup dan kita pastikan untuk olinya itu keluar ya atau naik ke depan. Jadi seperti itu cara memasang atau merakit di bagian blok silinder dan head silinder pada motor Honda Beat Karbu. Semoga ilmunya bisa bermanfaat dan jangan lupa mohon untuk bantu subscribe-nya. Semoga channel ini bisa semakin berkembang dan memberikan informasi tentang kerusakan di bidang sepeda motor. Oke, terima kasih, selamat siang dan salam otomotif.